warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru hebat. Perkenalkan, saya Ninda Nur Afifah dari SDN Kebonsari Kulon 3, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang guru, pembelajaran sosial dan emosional sangatlah penting untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kata lain dari kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu menerapkan 5 KSE atau kompetensi sosial dan emosional untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih inklusif, suportif, dan berpihak pada murid, sehingga menciptakan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 tentang peran pendidik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan well-being pada pembelajaran di sekolah, sehingga mampu menciptakan kondisi belajar yang lebih efektif dan menyenangkan yang memungkinkan murid untuk lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat membangun karakter murid seperti empati, kesadaran sosial, dan keterampilan pengelolaan diri yang relevan dengan peran guru penggerak yang menciptakan karakter positif murid melalui pendidikan yang tidak hanya intelektual tetapi juga emosional dan sosial. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menjalankan visi ini secara lebih efektif, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan emosional murid, sehingga mencetak generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat membantu murid meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dengan mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan emosional melalui penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, sehingga tercipta budaya kelas yang penuh kedamaian, saling pengertian, aman, dan nyaman. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan emosional masing-masing murid, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung, yang memungkinkan semua murid merasa diterima, dihargai, serta memiliki kesempatan lebih terlibat dan termotivasi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial dan emosional,
Saya berpikir bahwa pendidikan hanya terfokus pada pencapaian akademik dan keterampilan kognitif saja, sehingga perhatian terhadap aspek sosial dan emosional murid saya anggap sekunder atau kurang penting dalam konteks pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan holistik murid. Aspek sosial dan emosional tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan murid, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran dan pencapaian akademik. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, saya kini menyadari bahwa mendukung kebutuhan sosial dan emosional murid sama pentingnya dengan prestasi akademik, karena keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi kesuksesan murid. Pembelajaran sosial dan emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being secara optimal, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman serta nyaman. Untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yang kedua, lingkungan belajar yang suportif, dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Adapun ketiga hal mendasar itu mempunyai manfaat: 1. Peningkatan perilaku yang positif, 2. Pengurangan perilaku negatif, 3. Pengurangan tingkat stres, dan keempat, peningkatan performa akademik siswa. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah untuk siswa yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Selanjutnya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam praktik pembelajaran dan kurikulum pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani, serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui keyakinan kelas dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah untuk rekan sejawat yaitu melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan cara sebagai role model atau menjadi teladan dalam menunjukkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Selanjutnya, belajar dengan berbagi praktik baik untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi melalui komunitas belajar di sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik serta menjaga kesejahteraan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.